Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafira Ananta dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian NPM 2254231006. Saya akan menjelaskan resume PKKMB dari hari pertama sampai dengan hari keempat Universitas Lampung tahun 2022. Materi PKKMB yang pertama yaitu materi yang disampaikan oleh Yusriandi Yusrin SIK M.Medcom, yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Yang pertama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang ketiga, pengembangan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Materi yang kedua yaitu disampaikan oleh Dr. Susetia Herawati ST.MSI, yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan. Perundungan atau bullying adalah suatu tindakan baik itu fisik atau non-fisik yang melukai diri kita dan kita merasa tidak nyaman karena itu. Yang kedua, tempat terjadi bullying adalah pendidikan, lingkungan, media sosial, dan di rumah. Hukuman bagi pelaku bullying yaitu teguran lisan, tertulis, atau sanksi lain. Materi yang ketiga disampaikan oleh Prof. Dr. Ki Haji Said Akil Siroj MA, pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama, yaitu kiat-kiat menjaga toleransi umat beragama. Yang pertama, tetap menghormati agama lain. Yang kedua, tidak mengolok-olok agama lain. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan agama yang teman kita percayai. Dan yang terakhir, merusak tempat ibadah dan membuat kegaduhan. PKKMB hari kedua materi pertama disampaikan oleh Prof. Dr. Heriandi MS, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Inti materi yang disampaikan adalah 6 indikator profil pelajar Pancasila, salah satunya bernilai kritis sebagai kemampuan kognitif. 4 hukum Merdeka Belajar Kampus. Tujuan Merdeka Belajar yaitu mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi. Hak mahasiswa untuk mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Materi 2 disampaikan oleh Prof. Dr. Asef Sokahar MKes, kesadaran lingkungan, manajemen risiko, dan kampus sehat. Garis besar materi yang disampaikan sebagai berikut: pengertian lingkungan hidup dan manajemen risiko, upaya kampus sehat di Unila, salah satunya parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, serta contoh-contoh manajemen risiko seperti mentaati kebijakan lingkungan. Materi yang ketiga disampaikan oleh Prof. Dr. Yulianto MSI, Etika dan Norma Kehidupan Kampus. Pokok-pokok materi yang disampaikan yaitu 10 karakteristik mahasiswa yang harus dimiliki, salah satunya seperti memiliki cita-cita yang tinggi dan arti mahasiswa yang ideal. Tipe mahasiswa yang ada di perkuliahan adalah tipe mahasiswa yang organis oriented, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Materi keempat yaitu disampaikan oleh Prof. Suharso MHD, perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Materi yang disampaikan yaitu ICT, Staging Universitas Lampung, tantangan saat pandemi COVID-19 yang semua proses pembelajaran yang bertransformasi lewat online dan pengembangan keefektifan dan jaringan TIK yang mendukung kinerja dan proses belajar mengajar serta layanan SOS. PKKMB hari ketiga dengan tema Ciptakan Lembaran Baru, Semangat Baru Menuju Bangkitnya Pertanian 1, Pertanian Jaya. Materi yang pertama disampaikan Prof. Dr. Insinyur Irwan Sukri Banua MSI, pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Pembelajaran di perguruan tinggi yaitu menghadapi tantangan mempersiapkan mahasiswa untuk revolusi industri 4.0. Yang kedua, perlunya fokus pada TIK dan teknologi masa depan, pendidikan dosen, dan belajar sepanjang hayat untuk membuat sistem pendidikan yang luas. Plagiarisme yaitu segala bentuk disintegritas atau ketidakjujuran. Materi yang kedua disampaikan oleh Prof. Dr. Insinyur Purnomo MS, yaitu sistem perkuliahan dan sistem akademik. Yang pertama yaitu tujuan SKS dan beban SKS. Yang kedua, beban studi IPK dan strategi pemrograman
Dan yang ketiga, dosen penasihat akademik. SSBOPT dihitung berdasarkan yang pertama, capaian standar nasional pendidikan tinggi, yang kedua, jenis program studi, yang ketiga, indeks kemahalan wilayah. Materi yang ketiga disampaikan oleh Dr. Insinyur Abdullah Aman Damai, MSI, yaitu fasilitas dan UKT mahasiswa. Yang pertama, sarana dan prasarana, dan yang kedua adalah uang kuliah tunggal. BOPT terdiri dari dua komponen, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari empat jenis, yaitu kegiatan kelas, kegiatan laboratorium, kegiatan tugas akhir atau skripsi, dan yang terakhir bimbingan konseling dan kemahasiswaan. Materi yang keempat disampaikan oleh Dr. Insinyur Kuswanta Putra Hidayat MP, yaitu hak dan kewajiban mahasiswa. Hak mahasiswa yang pertama memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya. Yang kedua, mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab, dan yang terakhir memperoleh layanan informasi. Kewajiban mahasiswa yaitu menanggung biaya penyelenggaraan pendidik, mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Unila, serta ikut memelihara sarana dan prasarana. PKKMB hari keempat, tema Ciptakan Lembaran Baru, Semangat Baru Menuju Bangkitnya Pertanian 1, Pertanian Jaya. Materi yang pertama disampaikan oleh Dr. Erdi Suroso, STP MTA, Organisasi dan Tenaga Pengajar. Materi kedua disampaikan oleh Dr. Insinyur Samsul Rijal, MSI, Menikmati Sukses Belajar di Perguruan Tinggi. Tipe karakter mahasiswa ada 4, yaitu suka bermain, organisasi dan belajar, serta organisasi. Yang harus disiapkan mahasiswa yaitu memiliki pengetahuan berkomunikasi, jujur, dan kerja keras. Materi yang ketiga disampaikan oleh Prof. Dr. Udin Hasanuddin, Cakrawala Keilmuan dan Prospek Dunia Kerja, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan SDA akan semakin cepat, dan lingkungan. Industri pertanian dan industri yang memproduksi beberapa produk komponen pemotongan dan binatang, salah satunya sawit, kopi, jagung, lada, sapi, dan kelapa. Sekian video resume dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.